Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita mulai dengan membaca basmalah ya, soli dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang arti zikir dan doa setelah sholat. Ada yang tahu tentang arti zikir? Yuk kita lihat sama-sama. Zikir berasal dari kata zakaro yang artinya mengingat. Menurut istilah adalah membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut dan mengucapkan atau mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir sebanyak-banyaknya. Masya Allah ya, soli dan solihah. Ternyata kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berzikir dengan menyebut nama Allah dan berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Jadi, pada saat bagaimanapun juga kita bisa berzikir ya, soli dan solihah. Nah, ternyata dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan menjadi tentram. Firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat 28 di sini mengingatkan kita bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan menjadi tentram. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Masya Allah, kalau kita selalu mengingat Allah, menjadikan hati kita akan menjadi tentram ya, soli dan solihah. Nah, tadi kita sudah mempelajari arti zikir. Sekarang kita belajar arti dari doa. Doa adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Di Quran surat Al-A'raf ayat 55 yang berbunyi Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut.
Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kemudian kenapa sih kita harus berdoa? Berdoa itu penting, soli dan soliha. Jika ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kita harus berusaha dan tentunya tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Mu'min ayat 60 kita diingatkan supaya berdoa dan kita akan yakin Allah akan perkenankan doa kita yang berbunyi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, di sini Allah sudah berfirman ya, soli dan solihah, kalau kita berdoa dengan khusyuk dan bersungguh-sungguh, kita yakin Allah akan perkenankan doa kita. Setelah kita tadi mengetahui manfaat arti zikir dan doa, di sini Bu Guru ingin menjelaskan apa saja sih manfaat dari zikir dan doa. Yang pertama, tentunya kita akan mendapatkan pahala ya, soli dan solihah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat membentengi diri kita dari godaan setan. Nah, yang ketiga, dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan. Nah, di sini Bu Guru ingin memberikan contoh zikir yang biasa kita lakukan di sekolah ya, soli dan solihah. Guru mengingatkan kembali. Sebelum pandemi, kita biasa berzikir dan berdoa setelah sholat zuhur di sekolah. Didengarkan ya, seperti ini zikirnya. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Kemudian kita lanjut dengan bertasbih, bersyukur, dan bertakbir. Subhanallah. Kita lakukan 33 kali. Alhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar. Kita lakukan 33 kali. Kemudian kita lanjut zikir kita dengan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini bacaan zikir ya, soli dan solihah. Kemudian kita lanjut dengan bacaan doa setelah sholat. Ada banyak sekali doa setelah sholat. Di antaranya yaitu doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfir lana waliwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Bisa kita lanjut dengan doa untuk kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan kemudian dilanjut dengan doa mohon diterima segala amal ibadah. Rabbana taqabbal minna salatana وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. Kemudian kita bisa berdoa, doa membedakan yang buruk dan yang baik dan yang buruk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, ini adalah beberapa doa setelah sholat ya, sholli dan sholihah. Semoga sholli dan sholihah kelas 3 dapat mempraktekkan zikir dan doa setelah sholat ya. Setiap sehabis sholat, jangan lupa setiap harinya di rumah. Semoga kelas 3 bisa membiasakan berzikir dan berdoa setelah sholat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.